Oke, kita ke pos 1. Wisata belajar. Masih merintis. Memulai. Ya, yang menginisiasi, memulai, memulai, merintis. Nah, Bapak Ibu, di tahap merintis ini, saya seperti jualan ya sekarang ya. Di tahap merintis ini nanti kalau tapernya jadi Bu Eka. Di tahap merintis ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membangun percakapan awal. Nah, tentunya dalam membangun percakapan awal ini adalah kita harus membangun percakapan dengan rekan sejawat maupun dengan pimpinan sekolah. Jadi yang kita tumis itu adalah kita komunikasikan itu dengan siapa? Dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Lalu apa sih yang kita komunikasikan di situ? Yang kita komunikasikan adalah apa sih yang ingin terjadinya perubahan-perubahan yang baik untuk di sekolah tersebut, ya. Pengembangan untuk kompetensi gurunya mau seperti apa. Nah, di situ kita lakukan diskusi, ya, di tahap yang pertama. Di tahap merintis yang kedua adalah menemukan pengikut. Koloni, Bu ya? Ya, betul. Cari koloni, cari followers. Cari followers. Cari Flowers ya. Followers. Jangan cari pelakor ya. Tapi cari followers ya. Nah, di sini kalau kata Bu Edi tadi, ya, di tahap mencari koloni ini adalah kita cari, ya, teman-teman sejawat kita yang memiliki satu visi. Masalahnya apa sih? Gitu. Akar masalahnya apa? Yang kita khawatirkan tuh apa nih tentang sekolah, tentang pendidikan, tentang keadaan anak-anak di sekolah kita. Nah, setelah itu kita mendiskusikan dengan teman itu, mencari solusi dan tantangannya, ya. Kita diskusikan, menemukan pengikut, ya. Kemudian kita cari pengikut yang benar-benar yang punya semangat. Jangan dia yang punya masalah saja, Bapak Ibu. Ya, kalau cari pengikutnya jangan cuma yang ada masalah, tapi ini nggak punya semangat. Ayo kita cari dulu teman-teman yang satu visi dengan kita, punya semangat untuk melakukan perubahan, punya semangat dan punya kemauan untuk berbagi. Nah, di situ kita menemukan pengikut. Kemudian yang tahapan merintis yang ketiga adalah membangun percakapan yang bermakna. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol itu tidak hanya mengobrolkan berapa harga cong cabai di pasar gitu ya. Tapi ada ngobrol yang bermakna. Bu, ini boleh tuh masuk sedikit Tupperware, tapi setelah di belakang Tupperware ada sesuatu gitu ya. Ya apa? Tentang pendidikan itu sendiri. Nah, kita bangun percakapan yang bermakna. Ya. Kita mencari apa ininya, setelah tahu masalahnya apa, solusinya seperti apa. Nah, itu yang kita diskusikan, ya, ketika kita tahap merintis. Ya, sampai sini pertanyaan Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Siap laksanakan. Tanya Bu ya. Hari ini ya. Kalau untuk menemukan pengikut Bu ya, ini kan untuk kita kan, ini kan tahap awal Bu ya. Kita mau mengenalkan suatu hal. Nah, cara kita mengajak pengikut agar mereka tertarik itu bagaimana? Apakah ada triknya atau caranya atau apalah kira-kira Bu? Itu susah Bu untuk nyari pengikut itu Bu. Itu susah. Ada nggak kira-kira caranya? Gimana? Ya, sebelum ke saya, siapa yang punya pendapat? Tadi kan punya pengalaman cari pengikut ya, tadi siapa? Ayo, followers. Ini pengalaman ini kan ada Ayo, ngajak yang peserta Coba ya, mencoba ya. Iya. Marketingnya mana marketingnya? Saya lagi ngajak kawan. Iya. Berdasarkan pengalaman ya. Kalau aku sih, kalau misalnya mau mengajak orang, intinya tanya, kita gali dulu tujuan mereka apa. Nah, kita kasih tujuan mereka itu, kita juga bisa memberikan yang mereka mau. Intinya kalau dia butuh apa yang kita kasih itu, dia butuh intinya kayak itu. Jadi kalau dia perlu, pasti dia mau. Nah, jadi kayak itu. Jadi kita gali apa kemauannya dulu, kita gali apa kebutuhannya, sama-sama tujuannya apa, baru nanti mereka mungkin mau ikut ke yang sama kita lakukan apa. Karena ada intinya berarti kalau dia butuh, dia jadi pengikut kita. Ada prinsipnya Pak. Anda butuh, kami sedia. Oke, siap. Apa prinsipnya? Kami sedia. Terima kasih. Tepuk hangat untuk IPK dan Semboyan bang itu kan. Jadi
masalahnya yang sama jadwal apa. Kita mau mengajak itu jangan masalahnya berangkat dari kita sendiri, masalah kita enggak, tapi ketika kita gali masalah-masalah dari teman-teman itu butuhnya apa. Jangan cuma mengatasi kebutuhan kita sendiri. Jadi kalau kita belajar dari prinsip baca itu, kita itu mencari masalah itu bukan hanya dari diri kita, tapi kita gali dari orang lain. Dia ini butuh apa. Jangan terlalu memaksakan ini adalah kehendak kita fokus praktisi itu. Ingin ikut skipping. Oke Bapak Ibu ya, cukup waktu 5 menit. Sekarang kita laksanakan ke pos 2. Silakan bergerak ke pos 2. Ya, silakan ada Bu siapa? Langsung aja Bu Prati. Oh ya. Yang penting marketingnya pas ngomongnya. Pastikan nanti Pak Anda. Udah, saya Prati juga. Oh, saya diborong ya. Jadi di tahap yang kedua, pos menemukan ya. Di tahap pos menemukan ini adalah kita menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik. Apa tahapannya? Yang pertama, menyelenggarakan pertemuan rutin. Tadi setelah kita pelajari, kita gali bahwa yang namanya tugas praktisi itu pertemuannya tidak hanya satu kali gitu. Ya, setelah ini ada artinya di sini kita mulai menjadwalkan mau kapan, hari apa, itu kita sepakati jadwal pertemuan itu ya, kita sampaikan kepada pimpinan sekolah. Kemudian yang kedua, mendorong dan mendampingi anggota komunitas untuk menerapkan hasil belajar. Jadi tidak cukup setelah terbentuk komunitas kita sebagai penggeraknya kita lari gitu. Tapi kita mendorong, memotivasi teman-teman tadi untuk terus melakukan perubahan-perubahan ya, pembelajaran-pelajaran, aksi nyata ataupun praktik yang dia lakukan. Kemudian mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar ya. Jadi setiap praktik baik kita itu ada dokumentasikan. Ingat prinsipnya Bapak Ibu, tulis apa yang akan dikerjakan, kemudian kerjakan yang Anda tulis gitu. Jadi dia menjadi sebuah dokumentasi. Dan jangan lupa kita prinsip untuk berbagi hasil belajar. Di tempat komunitas saya tadi menggali, oh ternyata di komunitas praktisi itu adalah menjadi wadah kita ya, wadah kita untuk mengembangkan diri, wadah kita untuk wadah kita akhirnya gini dulu, akhirnya baru gini ya, wadah kita untuk apa namanya mengembangkan juga apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman kita. Oke, sampai di sini kita lanjut ke pos 3. Ada pertanyaan silakan. Itu Ibu, itu kan ada di awal itu menyelenggarakan pertemuan rutin. Artinya ini secara terjadwal dilaksanakan terus. Nah ini mungkin ada triknya juga Bu. Seperti apa? Mungkin bisa diberikan pencerahan. Kalau pertemuannya sudah kalau 1, 2 masih aman. Nah, yang kesekian kali ini sepertinya kita agak menurun. Nah mungkin terbayang oleh kami akan seperti itu. Nah ini Lanjut pos 3. Pak Yusuf masuk konten YouTube. Tap, lanjutkan. Sesuatu yang ada itu Bapak Ibu itu perlu dirawat ya. Face kita aja, kita pengennya dirawat kan supaya kinclong ya, supaya glowing, maka harus dirawat ya. Tuh ada lagi produknya nggak Mbak Eka? Ada produknya. Ya, jadi di tahap ini tetap berjalan. Jadi di tahap merawat dan berkelanjutan ini harapan kita tadi yang jadi pertanyaan Pak Firman ya, itu tetap berjalan walaupun ada perubahan-perubahan. Nah itu kata kuncinya, tetap berjalan walaupun ada perubahan-perubahan. Apa yang ada di dalam tahap merawat itu? Yang pertama, mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Bapak Ibu harus punya namanya nih, bahasa saya sih kaderisasi kali ya. Jadi Bapak Ibu harus mengembangkan juga. Tadi berbagi peran. Tadi ya di grup sampah saya baca ya, berbagi peran. Ya ketika ada wadah kegiatan itu apa, kita berbagi peran. Si A menjadi apa, si B menjadi apa. Itu namanya kita mengembangkan anggota menjadi penggerak. Jadi nanti kita sudah punya kader-kader berikutnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menginisiasi kolaborasi. Nah di tahapan ini kita menginisiasi, mengawali bahwasannya komunitas praktisi itu kita perlu menjalin kolaborasi. Dengan siapa? Kita cari pihak-pihak yang terlibat. Apakah itu nanti dengan pihak eksternal, siapa nih yang bisa mendukung ini? Wah kita ada bagian misalnya di bagian DPR itu ada Dewan Pendidikan kan? Nah, ada yang bahas tentang dunia pendidikan, kita masuk ke situ. Ya, siapa dapat dukungan ya, dana atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Nah, ternyata di komunitas praktisi itu pun
kita tidak hanya fokus pada dunia kita sebagai guru, tapi kita sudah mulai mengembangkan ya proyek-proyek yang dapat meningkatkan aktivitas dan peran siswa di sekolah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menggali ini semua seperti apa, kita masuk ke sesi berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Proyek murid ini yang kira-kira bentuk nyatanya itu seperti apa loh? Konkret. Proyek murid konkretnya. Ya. Jadi kita melibatkan siswa, Bapak Ibu. Nah, dalam suatu kegiatan kira-kira apa sih yang kira-kira bisa dimotori, ya, digerakkan oleh siswa? Itu ajak dalam komunitas praktisi itu. Iya, kita ajak atau kita bentuk komunitas murid sendiri. Siswa. Komunitas apa misalnya? Bisa. Literasi siswa atau komunitas. Ayo, peran sebagai coach dapat memberikan solusi ya. Peran sebagai coach mendorong Bapak Ibu mencarikan jawaban. Iya, itu peran coach seperti itu. Katanya kita mengajak anak untuk bernalar kritis. Paling tidak kita sudah tahu rule-nya. Jadi di sini kita mengajak si murid itu punya project. Ya, kaitannya berprestasi. Nah, Komunitas oke. game Atau FF. kegiatan misalnya Adiwiyata tuh apa sih yang bisa dimotori oleh siswa? Adiwiyata tuh bukan Iya, hanya kan? sekadar barang bekas. Nah, gitu. Oke ya. Oke, untuk itu semua kita sekarang duduk di bangkunya masing-masing. Ada tugas lagi Bapak Ibu. Terima kasih.